Saudara, khotbah saya pada pagi hari ini, saya beri tema kasih Kristus mengatasi segalanya. Supremasi daripada kasih Tuhan Yesus. Saudara, pernikahan itu adalah sesuatu hal yang suci, sesuatu hal yang sakral. Itu sebabnya dalam renungan dalam kebaktian keluarga tadi malam, saya berkata jangan percaya kepada orang yang mengatakan menikah itu kurang suci dan orang yang selibat tidak menikah lebih suci. Itu bukan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran Alkitab. Maka kalau kamu mau jadi pendeta, mau hidup lebih suci, tidak usah menikah. Saya menikah, saudara. Menikah itu suci dan sakral. Kenapa? Karena institusi pernikahan itu didirikan oleh Tuhan sendiri. Pernikahan diinisiasi oleh Tuhan. Keluarga didirikan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam Alkitab, dikatakan firman Tuhan yang berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Adam tidak baik kalau sendiri, maka Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Selanjutnya firman Tuhan berkata, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Tadi malam saya sudah jelaskan apa artinya ayat itu, saudara. Jadi semua ini inisiatif Tuhan. Pernikahan itu bukan keinginan manusia, tapi keinginan Sang Pencipta. Pencipta itu suci, suci dalam kehendaknya, suci dalam sifat-sifatnya, suci dalam naturnya, suci dalam rencananya, suci dalam segala sesuatunya. Karena pernikahan adalah kehendak Tuhan yang suci, maka pernikahan adalah suci. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh mencemari pernikahan dengan perzinahan, dengan percabulan, dengan segala hal yang rusak, saudara. Pernikahan itu suci. Itu hal yang pertama yang saya jelaskan kepada saudara. Yang kedua, walaupun pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan, institusi yang didirikan oleh Tuhan, tapi satu fakta yang sangat penting yang mungkin bagi anak-anak muda yang belum menikah itu kaget mendengarnya. Pernikahan itu sulit. Ya, pernikahan itu sulit. Pegang kata-kata saya ini baik-baik. Pernikahan itu tidak mudah. Pernikahan itu tidak gampang. Pernikahan itu sulit. Saudara, itu sebabnya sebelum seseorang menikah, dia harus bergumul baik-baik di hadapan Tuhan. Harus menanyakan kehendak Tuhan. Harus bergumul baik-baik, berdoa baik-baik apa kehendak Tuhan terhadap dia, sehingga tidak salah menikah. Banyak orang salah menikah dan akhirnya bubar di tengah jalan. Pernikahan Kristen tidak dimaksudkan untuk bubar di tengah jalan. Yang membubarkan pernikahan Kristen hanyalah kematian, saudara. Maka saya selalu berkata, kalau tidak mau ada pembubaran pernikahan di tengah jalan, jangan berzinah. Tutup pintu mati-mati untuk perzinahan. Maka saudara, mungkin banyak pendeta, banyak konselor Kristen itu mencoba memberikan hal-hal yang manis mengenai pernikahan. Pernikahan itu sesuatu yang menyenangkan. Yang penting kamu bisa membahagiakan istrimu, istri bisa membahagiakan suami, ya seperti itu. Tapi saya tidak percaya itu. Sudah bertahun-tahun saya menikah, saya tidak percaya itu. Pernikahan itu sesuatu yang sulit. Dan ini fakta yang sangat-sangat real dan nyata dalam kehidupan kita semua. Bagi saudara yang masih muda yang belum menikah, saudara nggak paham ini. Saudara tidak mengerti ini. Mungkin saudara membaca dongeng, ya. Mungkin kita waktu kecil sering membaca dongeng, ya. Katakanlah di satu desa atau di satu kampung, ada seorang pemuda namanya Paimin. Lalu ada seorang pemudi namanya Ngatina. Mereka kemudian saling jatuh cinta.
Lalu orang tua Paimin tidak setuju. Orang tua Ngatina tidak setuju. Lalu mereka melarikan diri ke desa sebelah, minta tolong paman daripada Paimin. Lalu berkat paman daripada Paimin, mereka akhirnya bisa bersatu dan menikah. Lalu mereka membuat rumah yang mungil tapi indah di pinggir hutan. Ada kali yang mengalir, ada sawah, ada burung-burung yang berterbangan, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Itu omong kosong itu. Saya tidak percaya itu. Pernikahan ada kesulitannya. Pernikahan ada jalan terjalnya. Pernikahan ada goncangannya. Maka kita harus siap, dan tentu dari tenaga kita, kuasa kita, kekuatan kita, kita tidak mempunyai kesiapan apapun kecuali kasih Kristus yang menjadi dasar keluarga Kristen. Saudara-saudara, kasih Kristus mengatasi segalanya. Dia unggul di atas segala sesuatu. Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, ada satu ayat yang mengatakan Allah itu adalah kasih. Mengapa Allah adalah kasih? Hanya dua alasan yang penting yang kita bisa dapatkan dari Alkitab. Allah itu adalah kasih karena di dalam diri Allah kita adalah Trinitas, Tritunggal. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Logos yaitu Firman yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus, dan ada pribadi Roh Kudus. Bukan tiga Allah. Orang Kristen tidak percaya tiga Allah, tapi satu Allah yang di dalam dirinya ada tiga pribadi yang berbeda, sehingga dimungkinkan ada sifat relasional, saling berelasi. Maka saudara lihat dalam bagian paling awal dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan, baiklah kita. Kenapa kita? Hanya ada satu Allah, tapi menyebut diri kita. Karena di dalam diri satu Allah yang Esa itu, ada tiga pribadi yang berbeda, yang bisa saling komunikasi. Ada perundingan kekal ilahi ketika akan menciptakan manusia yang segambar, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan Allah. Karena Allah itu mempunyai sifat relasional, maka kasih bisa diwujudkan di dalamnya. Kalau di dunia ini hanya saya sendiri yang hidup, tidak ada orang lain, maka saya tidak bisa mengasihi. Kasih saya hanya bisa ditunjukkan kalau ada orang lain yang saya kasihi. Saya mengasihi, ada objek yang saya kasihi. Betul ya saudara ya? Karena Allah Trinitas, maka Allah itu kasih. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Ketiga pribadi Trinitas saling mengasihi. Dan ini menjadi pola, menjadi teladan dalam keluarga Kristen. Sebagaimana ketiga pribadi Trinitas saling mengasihi secara kekal, demikianlah suami istri dalam keluarga saling mengasihi. Itu sebabnya Alkitab berkata Allah itu kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Alkitab berkata Allah itu adalah kasih? Karena Kristus, pribadi kedua Tritunggal, sudah datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya Dia disiksa, Dia menderita, Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk dirinya? Bukan. Untuk kita. Ini bukti kasih Allah yang begitu tinggi, yang tidak mungkin kita bisa kita gantikan, atau dari diri kita sendiri kita lakukan. Tidak mungkin saudara. Ini adalah bukti kasih Allah yang begitu superior, begitu tinggi, begitu unggul. Mau mati untuk kita, mau hidup taat dari lahir untuk kita, rela diejek, rela diludahi, rela dicambuk, dipaku, dibunuh mati di atas kayu salib. Untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Suami berani tidak, engkau rela mati untuk istrimu. Sebagaimana Kristus mengasihi gereja, demikianlah suami harus mengasihi istri. Sebagaimana gereja jemaat taat kepada Kristus, demikianlah istri harus tunduk kepada suami. Itu kata Alkitab, saudara.
Nah, karena Allah kita kasih saudara, maka dasar keluarga Kristen hanyalah kasih Allah. Engkau mencintai dia, tapi ada waktunya cinta manusia itu pudar. Pegang ini baik-baik. Ada waktunya cinta seorang suami bisa pudar. Ada waktunya cinta seorang istri itu bisa pudar. Saya kadang-kadang saudara geli ya kalau lihat di Facebook atau di media sosial. Sering suami istri itu terus tampilkan kemesraan-kemesraan saja. Saya tidak percaya itu. Kalau saudara percaya, saudara ditipu oleh mereka. Seolah-olah tidak ada pertengkaran. Seolah-olah tidak ada keributan. Seolah-olah tidak ada perdebatan suami istri. Wah, tampil happy terus ya, makan-makan, jalan-jalan, ciuman gitu. Saya tidak percaya itu, saudara. Saya tidak percaya itu. Kasih kita bisa luntur. Maka janji seseorang yang masih pacaran, saya mencintai kamu seumur hidup sampai mati, itu saya tidak percaya, saudara. Mungkin orang yang paling banyak teriak, aku mencintaimu, rela kuserahkan nyawaku ya. Segoro geni pun saya langgar gitu ya. Saya lewati begitu ya. Oh, terlalu tinggi, saudara. Tapi orang-orang semacam ini nanti yang tiba-tiba cerai, tiba-tiba memutuskan tidak bilang-bilang, tiba-tiba pergi begitu saja. Membangun relasi suami istri itu sulit. Maka kalau engkau mengandalkan cintamu sendiri, itu akan hilang. Kalau engkau mengandalkan kasihmu sendiri kepada suamimu, itu akan pudar, itu akan hilang. Hanya kasih Kristus yang kita bisa andalkan. Hanya kasih Kristus. Ketika seseorang mengandalkan kasih Kristus, maka kita menjadi aman, menjadi tenang. Karena Kristus tidak pernah tidak mengasihi kita. Kalau dasar keluarga kita adalah kasih Kristus, maka kasih itu akan terus berkelanjutan. Amin. Maka di dalam kitab Efesus, saudara, suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya, sama seperti Kristus mengasihi gereja. Artinya kita mengasihi istri kita sama seperti Kristus mengasihi gereja. Kalau Kristus tidak pernah memecat gereja, tidak pernah membuang gerejanya, tidak pernah membuang jemaatnya, maka demikianlah istri terus-menerus mengasihi suami terus mengasihi istrinya. Tidak ada habis-habisnya. Kita bisa habis, tapi Kristus tidak habis. Maka kasih Kristus hendaklah terus hidup dalam keluarga kita. Bagian terakhir dari khotbah saya hari ini adalah pesan penting. Ada 4 pesan penting bagi saudara-saudara, saudara Christian Dewanta dan saudari Putu Eka Putri Sukmaningsih yang sebentar lagi akan resmi menjadi suami istri. Yang pertama, kalau ada problem dalam keluarga, ada masalah, bereskan itu dengan kasih Kristus. Bereskan dengan kasih Tuhan. Itu berarti Alkitab berkata, engkau jangan menyimpan amarahmu sampai matahari tenggelam. Kalau ada perselisihan, sebelum matahari tenggelam harus beres. Mungkin suami keluar, ada tidak enaknya, mau pergi kerja, sedikit ribut, pergi tidak tenang. Kalau tidak tenang langsung telepon istrinya. Maaf ya ma, paham ya? Tuhan berkata tidak boleh menyimpan amarah sampai matahari tenggelam. Harus dibereskan. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai dasar kasih kita, kasih Kristus, kasih Allah, maka tidak ada yang mustahil. Semua bisa dibereskan. Tidak ada yang terlalu rumit. Tidak ada benang yang terlalu kusut untuk keluarga untuk tidak dibereskan. Semua pasti bisa dibereskan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, suami istri harus tutup mata seumur hidup. Bukan hanya beberapa tahun, ya. Nanti kalau sudah bosan mulai buka mata kepada yang lain. Tidak.
tapi tutup mata seumur hidup. Tidak boleh membuka ruang bagi siapapun, wanita atau pria yang lainnya. Saya katakan tadi, suami bisa pudar kasihnya, cintanya, istri bisa pudar cintanya. Nah, ketika pudar ini saudara, mulai terbuka ruang untuk mulai lirik sana, lirik sini. Ya, mulai lihat anak tetangga, oh kok lebih glowing dari istri saya. Wajahnya kok lebih cerah, lebih cantik. Ya, orang Kristen, keluarga Kristen, suami Kristen tidak demikian. Seglowing-glowingnya anak tetangga, istri orang, itu racun yang mematikan. Itu racun yang menghancurkan hidupmu, bukan hanya hidup keluargamu, tapi hidupmu sendiri. Tidak ada orang selingkuh itu bisa aman. Percayalah saudara, saya pendeta yang sudah lama sekali melayani Tuhan. Saya berani jamin tidak ada orang berzina selingkuh itu. Lihat rumput tetangga lebih glowing, lebih hijau, lebih seksi, lebih indah. Lalu mulai main-main. Itu akan merusak dan menghancurkan hidup. Ya. Istri sama. Ya, lihat, wah, laki-laki sebelah kok maco ya. Suami saya kok, ya kayak Pak Pendetanya ini kurus ya. Tapi yang sebelah itu merongkol ototnya. Besar-besar ototnya. Karena dia fitness, tapi hati-hati. Saya juga tidak percaya setiap orang otot merongkol itu pasti gentle, pasti jantan. Ada yang kemayu. Ototnya besar, tapi jalannya lenggak-lenggok kayak perempuan. Saudara. Ya kalau lihat, kelihatan lebih gagah. Lebih bagus. Lalu sudah mulai pudar cintanya kepada suaminya. Mulai lirik-lirik, mulai main mata. Itu racun yang mematikan. Itu harus dipotong. Setialah kepada suamimu. Ya. Yang ketiga, pesan saya yang ketiga, bergaul akrab dengan Tuhan. Ini kunci keberlangsungan keluarga Kristen. Kalau mau bergaul akrab dengan Tuhan, tidak boleh jauh dari Alkitab. Saudara boleh jauh dari pendeta yang suka sekali berkata, Tuhan berkata kepada saya tadi malam, Tuhan berbisik kepada saya, jauhi mereka, tidak apa-apa. Tidak penting itu. Karena nggak tentu yang mereka katakan itu dari Tuhan, bisa dari setan. Betul ya? Tapi kalau Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, sepenuhnya firman Allah, yang suci, yang kudus, maka Anda tidak boleh menjauhkan diri dari Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Usahakan suami istri baca Alkitab setiap hari. Itu caranya bergaul dengan Tuhan. Cara kedua, berdoa setiap hari. Berdoa merupakan bukti bahwa kita bersandar kepada Tuhan. Bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Berdoa senantiasa, berdoa senantiasa. Ada apa-apa berdoa. Lalu saudara, rajin beribadah. Ada perintah dalam Alkitab, jangan menjauhi pertemuan ibadah. Harus rajin ibadah, rajin ke gereja. Karena biar bagaimanapun, bersama lebih kokoh. Satu tubuh bersama itu lebih kokoh. Ada pepatah Indonesia kan yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sama. Jemaat bersatu, rajin beribadah, itu akan kokoh dan kuat, saling membangun, saling mengingatkan, saling menasihati. Tetapi yang sendiri-sendiri, oh aku cukup online, aku tidak suka pendetaku di gereja, pendeta yang online ini lebih enak, maka dia ibadah sendiri di rumah, ikut ibadah online. Anda pasti jatuh. Karena ibadah kita memang dimaksudkan untuk bersama-sama. Ya. Jangan menghindari ibadah, rajin beribadah. Lalu dalam setiap kehidupan saudara, andalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Terakhir, prinsip yang kemarin saya sudah berikan dalam percakapan pastoral, ini juga akan menjaga kelangsungan keluarga Kristen itu menjadi baik. Istri apa? Tunduk kepada suami. Bukan suami yang tunduk kepada istri. Jadi istri tunduk, bukan menanduk suami. Wibawa kepemimpinan dalam keluarga berada pada suami.
Kalau istri terus merongrong suami, suami tidak ada wibawa. Dia kerja pun sulit nanti. Tapi kalau istri tunduk kepada suami, maka suaminya punya wibawa. Dia akan menjaga keluarga lebih bagus. Dia akan bekerja lebih bagus. Istri harus tunduk. Ini ajaran Alkitab. Kalau dunia ini mengatakan setara, gender laki-laki perempuan sami mawon. Ini tidak pakai otak ini orang yang ngomong kayak gitu. Itu orang-orang sekuler sekarang ini yang memperjuangkan hak asasi tapi tidak pada tempatnya. Saya mau tantang, coba betul tidak sami mawon? Coba yang laki-laki melahirkan anak, sami mawon. Kamu yang lahirkan anak, gantian nanti dia yang jadi tidak lahirkan anak. Tidak bisa, saudara. Kesetaraan gender yang kebablasan itu. Alkitab tidak demikian. Wanita unik sebagai wanita, laki-laki unik sebagai laki-laki. Wanita tunduk kepada suami, bukan suami tunduk kepada istri. Karena yang memimpin mengapalai keluarga adalah suami. Tapi suami diperintahkan untuk mengasihi istri. Kemarin saya berkata, kenapa harus mengasihi istri? Karena biasanya orang yang memimpin, orang yang rasa punya otoritas, saya kepala keluarga, lalu menindas istri. Istri jadi babu, jadi pembantu, diperlakukan seenaknya. Itu dilarang Alkitab. Hormati istrimu, kasihi istrimu, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi mengasihi jemaatnya. Tuhan Yesus mau mati untuk jemaat, suami juga harus rela korban untuk istri. Nanti kalau ada kesulitan, jangan istrinya maju duluan, ya. Suami yang maju. Ada apa-apa suami yang maju, istri di belakang. Ya. Jadi istri tunduk, suami mengasihi istri. Keluarga akan jalan bagus. Anak-anak yang dihasilkan pun bagus. Maaf saja kalau saya berkata, kenapa kadang-kadang anak-anak itu bertumbuh tidak normal. Ada anak perempuan kelaki-lakian, tomboy sekali. Ada anak laki-laki kebanci-bancian. Karena pola teladan dalam keluarga itu tidak beres. Suaminya terlalu loyo, terlalu lemah. Dan istri yang memerintah di dalam keluarga. Bahkan perbaiki genteng, istri yang naik ke atas. Suami tidak berani naik ke atas. Nah, anak laki-laki nanti ya ikut mamanya. Mamanya biar bagaimanapun ya tetap perempuan, bukan laki-laki. Tapi dia lihat pemimpinnya mamanya. Maka dia nanti teladannya mamanya. Maka dia jadi gemulai nanti, saudara. Alkitab mengajar kita ini semua ada prinsipnya, saudara. Maka marilah kita menghargai, kita taati, dan keluarga kita aman. Saya pikir saya berkhotbah sampai di sini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita pegang. Baik yang sudah menikah, baru menikah, sudah lama menikah, sudah oma-opa, ya opa-oma, atau yang akan disahkan sebentar lagi, seperti kedua saudara dan saudari yang di hadapan kita, atau anak-anak muda yang akan menikah. Semua ini bermanfaat untuk kita semua. Biarlah kita pulang dan firman Tuhan ini, dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah diperdengarkan. Berkati pula peneguhan nikah. Sebentar lagi kiranya Tuhan pimpin, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.